Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Anata Ramadhani, nomor presensi 9. Saya dari kelas 10 kuliner 2. Jadi saya di sini mendapatkan tugas P5, yaitu bagaimana sih kalau saya menjadi duta wisata. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang duta wisata. Duta wisata berperan sebagai promotor pariwisata, menginisiasi dan mengedukasi masyarakat tentang pariwisata, memotivasi masyarakat untuk membangun pariwisata di daerahnya. Selain itu, duta wisata juga diharapkan memiliki kecerdasan, jiwa sosial, berbakat, dan wawasan tentang kepariwisataan dan kebudayaan. Kemampuan public speaking juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan duta wisata. Nah, jika saya terpilih sebagai duta wisata, saya akan lakukan adalah aktif berorganisasi di daerah Kudus, ikut volunteer dan event, berkomunikasi dan ramah dengan orang-orang sekitar. Jangan sampai menjadi duta wisata yang hanya formalitas saja. Setahu saya, event ajang duta wisata ini memakan biaya banyak, sehingga kalau terpilih harus bertanggung jawab dengan menjaga image daerah. Saat ada event, pertunjukan atau kunjungan VIP dan saya diundang, saya memberikan mereka kejutan dengan menampilkan seni tari, seni musik, atau menyanyikan lagu daerah dan menggunakan baju adat daerah saya. Nanti, kalau saya ada waktu luang, saya akan mengadakan event atau lomba permainan tradisional daerah saya. Misalkan tradisi lomba di daerah saya ada engklek, gobak sodor, petak umpet, cublak-cublak suang, lompat tali, kelereng, atau pertunjukan layang-layang. Nah, nanti saya dan rekan-rekan saya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau tempat wisata untuk membangun sistem pariwisata yang lebih maju. Misalkan sistem tiket online, sistem etiket untuk parkir, robot kebersihan, dan lain sebagainya. Nanti saya akan melihat kembali potensi wisata yang bisa dikembangkan lalu didiskusikan dengan pemerintah setempat, ide untuk mengembangkan potensi tersebut. Misal, air terjun yang jarang orang ketahui di daerah saya. Selain potensi wisata, potensi bakat dan kreativitas anak muda di daerah saya juga dapat dijadikan ide untuk membangun pariwisata. Misalkan pertunjukan skateboard dari komunitas di daerah saya setiap malam minggu ataupun malam Sabtu. Pameran karya seni atas siswa dari sekolah-sekolah di daerah saya, mendaur ulang plastik agar ramah lingkungan, pameran fotografi bertemakan keindahan daerah saya, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini apabila rutin dilakukan akan menjadi viral, akan menarik wisata untuk berkunjung. Nah, nanti saya akan kembangkan wawasan lebih luas mengenai daerah saya, baik sejarah, adat istiadat, budaya, tokoh-tokoh penting dari daerah Kudus, sumber daya daerah Kudus, dan lain sebagainya. Selain mengedukasi diri saya juga mengedukasi orang-orang yang bertemu langsung. Saya juga akan mengedukasi orang-orang melalui media sosial, membuat konten mengenai fun fact atau kuis berhadiah, konten edukasi daerah, dan konten di lokasi wisata daerah saya. Melakukan kampanye untuk melindungi cagar alam dan melestarikan budaya daerah setempat. Misalkan, saya dari Kudus nih, membuat kampanye untuk melestarikan besek. Kalian pada tahu nggak sih? Dulunya tuh caping kalo, batik, besek itu tuh hampir punah loh. Jadi jika saya menjadi duta wisata, saya akan melestarikan besek, caping kalo, dan juga batik nih. Apa saja sih tradisi dan budaya masyarakat di Kudus? Tradisi dan budaya di Kudus yang pertama ada wiwit kopi. Wiwit kopi adalah salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Kudus sebelum masa panen kopi dilakukan. Yang kedua ada jenang tebokan. Tradisi jenang tebokan adalah tradisi turun-temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Kaliputu. Tradisi ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah atas kesejahteraan masyarakat desa Kaliputu yang berprofesi sebagai pengusaha jenang. Tradisi ini diadakan setiap tanggal 1 Muharram. Yang ketiga ada Rebo Wekasan. Tradisi Rebo Wekasan adalah tradisi budaya yang dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam kalender Islam atau Hijriyah. Tradisi ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai agama Islam dengan tradisi Jawa. Yang keempat, ada Buka Luhur. Tradisi Buka Luhur adalah upacara adat yang dilakukan untuk menghormati leluhur, yaitu Sunan Kudus, dan untuk melestarikan budaya. Dalam tradisi Buka Luhur, terdapat beberapa rangkaian acara, diantaranya adalah yang pertama ada penggantian kain kelambu penutup makam. Yang kedua ada pembagian nasi selamatan dan bekas tutup makam atau luhur. Yang keempat ada sego berkat.
Yang kedua ada kuliner khas Kudus. Apa saja sih kuliner khas Kudus? Yang pertama ada pecel pakis. Yang kedua ada getuk nyimut. Yang ketiga ada lentok Tanjung. Yang ketiga ada wisata religi. Wisata religi yang pertama ada makam Sunan Muria, makam Sunan Kudus, dan yang ketiga adalah makam Kiai Telingsing. Yang keempat ada pesona wisata alam. Yang pertama adalah Ijadawe. Yang kedua adalah air tiga rasa Rejenu. Yang ketiga ada kafe pesona alam. Yang kelima ada wisata edukasi Kudus. Wisata edukasi Kudus ada yang pertama ada Museum Kretek, yang kedua ada situs Purbakala, yang ketiga ada Museum Jenang. Keenam ada tarian khas Kudus. Tarian khas Kudus yang pertama ada tari kretek, yang kedua ada tari caping kalo, yang ketiga ada tari bordir. Nah, yang ketujuh ada potensi bordir khas Kudus. Yang pertama ada anyaman caping kalo, yang kedua ada ekoprint, yang ketiga ada batik khas Kudus, yang keempat ada bordir icik. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ada potensi wisata khas Kudus. Yang pertama ada Parijoto, yang kedua ada Kopi Muria, yang ketiga ada wisata jeep. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.